sekarang modern. Tahu kepo segala. Iya, samain nama lo. Oh, gue mah beda. Bukan kayak lo. Sekarang gimana John, kamu ini sudah kehabisan lapangan kerja betul? Iya. Habis biasanya gue kan yang ngamanin para pedagang. Gue tiap hari dapat setoran. Nah, sekarang cuma dapat areng. Ini tumben banget nih pos ronda sepi. Pada kemana ya? Ini biasanya Yanto juga di sini. Ini kagak ada. Biasanya itu siapa tuh? Pak Keli. Biasanya ada di sini, kagak ada. Oh, Yanto ngedram. Itu kalau ngedram namanya Yanto. Kalau kagak ngedram namanya Yanti. Iya, tuh lihat aja tuh rambutnya. Iya kan? Iya. Itu ntar bentar lagi udah janjian tuh sama Angel. Katanya mau diajakin pergi sama Angel, nggak tahu mau diajakin kemana. Oh betul, diajak ke jembatan ya. Bukan, mau diajak nyungsep. Wah, tumben ini John, kamu ada di sini. Iya bah, gue ada di sini. Habis kagak ada kerjaan, biasanya kerjaan di pasar, pasarnya kebakar. Biasanya gue kan yang jaga keamanan di pasar, sekarang pasarnya kebakar, emang mau ngamanin apa? Ngamanin api. Iya, kalau ngamanin Angel gue yang terbakar. Ntar dulu toh saya denger kok kalau ngamanin Angel lu yang terbakar, kebakar apanya? Ada deh. Mau tahu apa mau tahu banget? Kepo aja loh. Boles saya John. Wah, Joni sekarang modern. Tahu kepo segala. Iya, samain nama lo.
Oh, gue mah beda. Bukan kayak lo. Sekarang gimana John, kamu ini sudah kehabisan lapangan kerja betul? Iya. Habis biasanya gue kan yang ngamanin para pedagang. Gue tiap hari dapat setoran. Nah sekarang cuma dapat areng. Iya tiap hari ke pasar cuma yang ada cuma areng aja. Jualan areng. Emang dijual kemana? Ya nggak apa-apa, itu harusnya kamu kreatif. Kembangkan ekonomi kreatif. Caranya gimana? Dari areng itu akan bisa menjadi sesuatu yang bernilai mahal. Ya enggak? Contohnya apaan? Itu areng ditumbuk lembut ya. Kemudian nanti dikasih air ya, dimasukin ke dalam apa itu namanya bekas ballpoint. Nah, dijual ke artis-artis. Buat apaan? Untuk nebelin alis. Sifat ya sifat. Iya, masa gituan dijualin ke mereka? Namanya kreativitas itu kan dari yang siapa tahu mereka butuh yang sederhana dan sensasional. Sensasional kok arang? Ya enggak gitu. Tapi saya sungguh sangat menghargai sekali kepada para pemerintah desa. Maksudnya Simbah gimana? Loh iya. Sebab ternyata cekatan di dalam mencari solusi, bayangkan. Baru saja terbakar biasanya orang mencari untuk dana untuk pembangunan itu kan lama. Karena untuk pengajuan ke pemerintah itu butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini belum ada sebulan sudah mendapatkan dana dan pasar itu mau dibangun. Apakah ini enggak merupakan gerak cepat dari pemerintah desa kita? Wah itu super cepat itu Mbah. Pesawat itu turbo mesinnya, jet. Terus apa lagi? Apa? Supersonik. Nah, super woman. Kok sampai super woman itu apa sih? Itu yang super-super itu loh. Enggak ada. Ngawur kok tetek. Tetek itu apa? Tetek itu berani. Tapi nekat gitu loh. Nah, tapi gini Mbak, saya justru curiga. Loh maksudnya? Oh ya, kecurigaan saya begini. Wong pasar baru saja terbakar kok tiba-tiba desain bangunan yang baru sudah ada. Pikir kritis loh Mbak ini. Jangan mudah termakan citra dan opini. Tapi kita coba berpikir kritis. Baru kemarin terbakar seminggu yang lalu. Tiba-tiba set plan, desain konstruksi bangunan sudah ada, dana sudah tersedia. Pertanyaannya, bukankah dengan begitu mereka tahu bahwa pasar ini akan terbakar? Nah kan gitu kan? Ini kritis Mbak. Nah kemudian pertanyaan, kok mereka tahu pasar ini akan terbakar? Jangan-jangan mereka yang membakar. Iya lo kalau ngomong hati-hati Bret. Itu kalau lu ngomong begitu itu bisa jadi fitnah. Tahu gak? Jangan suka mengembangkan prasangka buruk. Kagak baik. Betul kagak? Betul. Ya mereka kan udah kerja keras nyari dana, nyari investor juga kemudian mau bangun. Ini bisa demikian cepat ini kita harusnya bersyukur. Bukannya mengembangkan pikiran buruk kayak begitu. Aku tuh kan berpikir kritis. Sebab apa? Ini bukan saya berprasangka buruk. Tetapi bahwa ini kita berpikir kritis supaya kita tahu kebenarannya seperti apa. Itu loh. Buktinya apa? Mengapa kok pasar terbakar sulit memadamkan? Coba pipa hidran yang ada di dalam. Ternyata sebelum kebakar pipa itu hilang. Hilang setengah tahun yang lalu.
jangan-jangan memang pembakaran pasar ini sudah direncanakan setengah tahun yang lalu. Lu jangan berprasangka buruk ya. Lu mau nuduh juragan Bedor ame Lurah Somad yang merekayasa kebakaran itu. Aku enggak menuduh siapa-siapa. Tetapi memang berhak toh orang berpikir kritis. Wong nyatanya baru kemarin terbakar kok tiba-tiba gambar pasar yang baru sudah ada. Dana sudah tersedia. Jangan-jangan ini kong kali kong antara Pak Lurah dengan investor yang sengaja ingin menyerahkan pasar tradisional ini ke tangan investor. Boleh saya curiga sebagai masyarakat. Itu mah kecurigaan boleh, tapi jangan lo omong-omongi siapa-siapa. Itu bisa jadi fitnah. Aku kagak mau tahu jadi fitnah atau enggak. Bila perlu semua rakyat harus tahu. Sebab kalau tidak nanti rakyat dibohongin terus, dikibulin terus, ditipu terus oleh gaya-gaya pencitraan semacam itu. Bener enggak? Lo tahu kagak? Mereka udah berjuang sedemikian rupa. Kalau entar lu fitnah kayak begitu terjadi sesuatu, gue yang kagak suka. Tahu kagak lo? Lo bisa diam kagak mulut lo? Kalau kagak berapa lo? Lo memangnya kenapa? Lu mau membela mereka? Kalau membela mereka silakan saja. Aku nggak takut sama kamu. Dah. Sudah. Ini nanti bisa jadi berkelahi dengan kawan sendiri. Tahu nggak? Betul, Fred. Sudah, kamu punya pendapat seperti itu boleh. Tapi juga itu pendapat kayak begitu, itu bisa dikatakan sebagai spekulasi. Nah, spekulasi itu berarti satu pendapat yang belum tentu kebenarannya. Belum tentu gimana? Ya kita lihat saja, nanti malah ini sudah ada kok temen yang udah mulai lapor ke polisi. Biar polisi nanti yang menilai, mengusut apakah ini benar atau tidak prasangka saya. Ya sudah nih kalau diterus-terusin nanti malah repot. Udah ya sekarang kita pulang aja. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Jangan ini malah nanti jadi berabe nih nanti.